Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 30 November 2023, kali ini bersama saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada terdakwa Ika Pratiwi yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur. Majelis Hakim yang diketuai Pinta Uli Tarigan membacakan putusan kasus perdagangan anak di bawah umur di ruang Cakra 5 Kantor Pengadilan Negeri Medan Rabu sore. Sidang yang beragendakan pembacaan putusan ini diikuti terdakwa Ika Pratiwi secara daring. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Ika Pratiwi terbukti menjadi mucikari. Terdakwa telah mengeksploitasi seorang anak yang masih berusia 14 tahun dengan menjualnya kepada seorang lelaki. Perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal 2 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ika Pratiwi bulan April lalu melakukan eksploitasi kepada korbannya anak di bawah umur dengan membawanya ke salah satu kamar hotel di kota Medan untuk melayani hasrat lelaki tersebut. Dari kejahatannya ini terdakwa memperoleh uang Rp200.000. Atas perbuatannya Ika Pratiwi dihukum pidana penjara 6 tahun dan denda Rp120 juta, subsidi 3 bulan kurungan. Putusan hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 7 tahun penjara. Penasehat hukum Neni Widya Astuti mengatakan usai mendengarkan putusan hakim terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. Tadi tuntutannya 7 tahun, tapi diputus hakim 6 tahun, denda 120 juta, subsidi 3 bulan. Dan terdakwa masih pikir-pikir mau terima putusannya atau lanjut banding. Kasus ini berhasil diungkap setelah ayah korban curiga dengan tingkah anaknya yang kemudian memeriksa telepon dan menemukan percakapan anaknya dengan terdakwa. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada terdakwa pemilik anjing Eva Donna Sinulinga yang terbukti bersalah dan dianggap lalai menyebabkan seorang bocah meninggal dunia. Terdakwa pemilik anjing Eva Donna Sinulinga mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan secara daring di kantor Pengadilan Negeri Medan pada Rabu malam. Majelis Hakim Ketua Oloan Siahaan memimpin langsung persidangan pembacaan putusan kasus anjing yang diberi nama Bogel. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua menyatakan terdakwa Eva Donna Sinulinga diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 359 KUH Pidana. Sebagaimana dakwaan primer JPU karena kesalahannya atau kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Dalam pembacaan putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan bahwa dari fakta-fakta terbukti, anjing peliharaan terdakwa yang diberi nama Bogel diduga mengandung virus rabies menggigit anak berusia 10 tahun. Dikatakan terdakwa tidak bisa membuktikan anjing miliknya telah divaksin sebelum peristiwa tersebut. Korban bernama Muhammad Reza berusia 10 tahun diduga meninggal dunia setelah mendapat gigitan anjing Bogel pada tahun 2021 lalu. Penasehat hukum terdakwa Francine Wijojo mengatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian. Pihaknya juga akan melakukan banding dengan bukti fakta yang dimiliki. Tentu kami keberatan ya, karena salah satunya adalah Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian. Ini dikesampingkan. Kami akan ajukan banding dan semoga nanti Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi akan lebih secara objektif memeriksa seluruh bukti fakta yang telah kami hadirkan khususnya terkait dengan surat keterangan bebas observasi rabies dari Kementerian Pertanian, kemudian juga penyelidikan epidemiologi dari Kementerian Kesehatan, serta ini kan semua dilakukan oleh dokter hewan pemerintah Kota Medan.
Pemirsa, seorang wanita dengan membawa bayi ditangkap warga saat ketahuan melakukan penipuan dengan memesan nasi 100 bungkus dan meminjam tabung gas di warung nasi Padang di Jalan Sultan Serdang, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Beginilah video amatir yang direkam salah seorang warga saat pelaku ditangkap warga di warung di Jalan Sultan Serdang, Dusun 6, Desa Buntu Bedimbar. Terlihat pelaku yang sedang menggendong bayi dikepung warga setelah kedapatan menipu di warung nasi Padang tidak jauh dari lokasi pelaku ditangkap. Kejadian ini terjadi kemarin sore dengan modus pelaku memesan nasi Padang sebanyak 100 bungkus dan meminjam tabung gas ukuran 3 kg. Menurut keterangan salah seorang korban, Ismail Arisman mengatakan modus pelaku memesan nasi sebanyak 100 bungkus untuk kantor polisi Tanjung Morawa. Kemudian pelaku meminjam 1 tabung gas untuk digunakan memasak kopi di kantor polisi. Setelah membawa tabung gas ukuran 3 kg, pelaku tidak kunjung datang. Ismail mengetahui kasus ini terungkap setelah pelaku ditangkap warga yang mengenalinya saat hendak melancarkan aksi dengan modus yang sama di warung lainnya. Awalnya kayak gini, dia kan datang ke sini, modusnya kan pesan nasi ya lumayan lah 105 bungkus. Cuman pesan nasi dari kantor polisi katanya. Aktingnya itu seolah dia nelpon orang kantor polisi. Dia bilang gini, Pak, ini urusannya nanti sama Bapak aja selesainya ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejahatan yang modus penipuan kayak gini, cuman nggak ada korban-korban yang lain ya. Kepala Dusun 6 Desa Buntu Bedimbar, Ferry Sanjaya mengatakan ia mendapatkan laporan dari warga adanya diduga pelaku penipuan dikepung massa dengan menggendong anak kecil. Kemudian pelaku langsung diamankan untuk mencegah terjadinya amukan massa. Wanita itu membawa anak, dirame-ramekan keluarga, dimasukkan ke dalam kafe ini supaya mengantisipasi keributan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kita sebagai pemerintahan desa, kepala dusun ada 3 orang di sini mengamankannya untuk supaya mengarahkan supaya dia itu tidak dirame-ramekan warga dan tidak dipukulin. Pelaku bernama Lisa Aryani, warga Medan Denai. Ia melancarkan aksi seperti ini telah berulang kali dengan modus yang sama. Karena merasa kasihan dengan pelaku, korban tidak bersedia membuat laporan dan sudah membuat surat pernyataan tidak keberatan. Pemirsa, Polres Serdang Bedagai minta kepada masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan tidak mudah percaya terhadap seseorang yang mampu meloloskan sebagai PNS dan P3K. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP John Harto Panjaitan menghimbau kepada masyarakat Serdang Bedagai untuk bijak bermedia sosial. John Harto juga menghimbau kepada masyarakat terkait adanya oknum yang mampu meluluskan sebagai CPNS ataupun P3K dengan meminta sejumlah uang. Dikatakan dalam kurun waktu 2 bulan ini puluhan laporan masuk ke Polres Sergai terkait penipuan ini sehingga petugas mengajak masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan tidak tertipu bujuk rayu para pelaku penipuan ini. Tergiur dengan iming-iming terhadap janji-janji untuk bisa memasukkan menjadi PNS, menjadi pegawai. Jangan terlalu gampang tergiur, ya, agar tidak mengalami hal yang serupa. Ya, kalau seseorang mengatakan mampu dia, ya, coba diselidiki kepastiannya, apa kapasitas dia sehingga dia bisa menjanjikan. Selain itu, laporan tentang penipuan jual beli mobil di black market, grup jual beli Serdang Bedagai di media sosial juga marak terjadi. Modus operandinya menduplikasikan gambar mobil seseorang untuk dijualkan dengan harga miring di media sosial. Uniknya, pemilik mobil asli juga terperdaya dengan mengiyakan mobil tersebut milik pelaku agar terjadi kesepakatan harga. Anehnya lagi, transaksi antara si pelaku dengan calon pembeli tanpa melibatkan pemilik mobil. Saat pembeli akan mengambil mobil yang sudah dibelinya melalui transfer kepada pelaku, baru diketahui bahwa pembeli tersebut sudah tertipu.
Pemirsa, KPUD Serdang Bedagai bersama Forkopimda dan partai politik melakukan deklarasi damai pada setiap kegiatan tahapan pemilu. KPUD Serdang Bedagai berharap selama proses kegiatan Pilpres, partai politik menjauhi politik uang, hoaks, serta isu sara. Deklarasi damai yang digagas Pemkab Sergai dengan mengundang TNI, Polri, pimpinan instansi, tokoh agama, tokoh masyarakat, KPU, serta Bawaslu dan pengurus partai politik dipusatkan di kantor Bupati Serdang Bedagai kemarin. Pada prinsipnya, Bupati Sergai selaku kepala daerah berharap pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan damai, serta tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas yang dapat merugikan semua lapisan masyarakat. Ketua KPUD Sergai Agus Limatondang berharap dengan adanya deklarasi ini, parpol yang mengikuti pemilu melakukan penandatanganan di spanduk untuk siap melakukan kegiatan kampanye dan lainnya secara baik dan santun. Tidak melakukan propaganda serta provokasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat. Selain itu menghindari politik uang serta hoaks dan isu sara. Melalui penandatanganan kesepakatan ini, parpol diharapkan beradu gagasan dan program kerja untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ya, deklarasi parpol yang kita laksanakan bersama dengan Pemda hanyalah sebatas deklarasi damai. Tujuan dan harapannya seperti apa kira-kira? Ya, tujuan harapan dari deklarasi damai itu adalah pertama, bahwa selama tahapan pemilu kita akan melaksanakan pemilu yang jurdil, tidak melakukan hoax. Pemirsa, ratusan siswa SMA dan SMK Pembangunan Daerah Nias antusias mengikuti perekaman KTP elektronik yang diselenggarakan di sekolah agar dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu 2024. Secara bergilir, seluruh satuan pendidikan sekolah menengah di Kota Gunung Sitoli mendapat jadwal perekaman KTP elektronik dari Dinas Dukcapil setempat. Hari ini sebanyak 400 siswa SMA dan SMK swasta Pembangunan Daerah Nias yang telah memasuki umur 17 tahun mendapat layanan perekaman KTP dan registrasi administrasi kependudukan lainnya. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi ini mendapat respon positif dari siswa pemilih pemula. Sementara pihak sekolah mendukung program pemilu melalui kurikulum Merdeka Belajar sebagai sebuah dimensi pembelajaran demokrasi di Indonesia. Hal ini perlu terus diperkenalkan kepada siswa agar mengetahui sejarah serta teknik pelaksanaan dan tujuan demokrasi atau pemilihan umum tersebut. Sangat penting di TPS. Contohnya kita pergi di TPS, petugas menanya kita mana KTP dan kita harus memberinya sehingga kita punya bukti bahwa kita warga negara Indonesia. Layanan perekaman KTP elektronik di sekolah ini tidak saja terbuka untuk kalangan pelajar, namun dibuka juga untuk umum guna memastikan seluruh pemilih dalam DPT sudah memiliki KTP jelang hari pencoblosan pemilu 14 Februari 2024. Kami dari Dinas Kependudukan melaksanakan perekaman di sekolah ini tidak bukan salah satu untuk mencapai target perekaman yang dimana kebutuhan akan KTP ini pada tahun-tahun mendatang akan sangat meningkat dan semakin meningkat. Apalagi kita tahu tahun 2024 ini adalah tahun politik, tahun pemilihan umum, dan banyak juga adik-adik kita yang masih belum memiliki KTP, tapi secara umum sudah bisa memiliki KTP. Pemirsa, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu akibat pembangunan proyek Sport Center karena truk pengangkut material tanah timbun berjatuhan di jalan menyebabkan jalan licin dan juga berdebu. Kondisi jalan ini sudah dirasakan warga sejak 1 bulan lebih, namun tidak ada satu pihak yang perhatian dan mengingatkan pihak pelaksana proyek Sport Center untuk bekerja secara profesional sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
Salah seorang tokoh wanita Batangkuis, Oktoberliana Aritonang mengatakan, sudah 1 bulan lebih jalan arteri Bandara Internasional Kuala Namu ini dikotori oleh lumpur dan debu material tanah timbun yang berjatuhan dari kendaraan proyek Sport Center. Namun pelaksana proyek tidak peduli terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat umum. Selama proyek pembangunan Sport Center sudah banyak yang menjadi korban akibat jalan licin dan juga berdebu. Banyak masyarakat yang merasa khawatir akibat jalan licin dan juga berlumpur karena material tanah yang diangkut truk penimbun areal Sport Center berjatuhan di jalan. Selain itu, puluhan truk parkir di sepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke lokasi penimbunan Sport Center. Akses jalan menuju Bandara Internasional itu tidak boleh ada hambatan dan mengganggu pengguna jalan. Ya, mestinya kalau memang ini mereka mestinya udah kondisikan di dalam. Jangan diparkirkan mobilnya di pinggir jalan. Sehingga ini kan jelas sudah membuat masyarakat dirugikan. Makanya orang itu kalau memang belum siap, mestinya seperti tadi memasukkan memasukkan tanah, itu kan mesti mereka udah buat tempat parkiran di dalam. Sementara selama ini itu tidak ada. Dan sehingga badan jalan terpakai separuh oleh truk. Muspika Kecamatan Batangkuis sudah menyurati pihak pelaksana pekerjaan pembangunan Sport Center dan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara selaku penanggung jawab agar tanah yang berserakan di badan jalan segera diatasi karena membahayakan masyarakat. Pemirsa, pakar lingkungan dan tata kota Sumatera Utara Arjuna Jaya menyoroti proyek Jalan Sudirman yang dibuat Pemko Medan yang tampak seperti keramik. Setelah proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal atau total loss, kini proyek pembangunan di persimpangan Jalan Sudirman berbahan seperti keramik kembali menuai kontroversi. Hal ini disoroti oleh pakar lingkungan dan tata kota Sumatera Utara Arjuna Jaya. Arjuna menyebutkan jika Wali Kota Medan mengatakan bahan tersebut sudah diterapkan di beberapa kota, seharusnya tidak terjadi pengendara yang jatuh dan terpeleset akibat licin. Arjuna menilai gagalnya pembangunan di Kota Medan disebabkan lemahnya fungsi pengawasan dan kontrol yang dilakukan DPRD Kota Medan yang seharusnya mengontrol kinerja eksekutif. Proyek-proyek yang sudah gagal tersebut tidak masuk akal, apalagi pengerjaan proyeknya selalu dilakukan setengah-setengah dan kemudian ditambah lagi proyek baru sehingga banyak proyek yang terkesan tidak tuntas. Sebenarnya proyek-proyek yang boleh dibilangkan tidak dekat dengan masyarakat atau proyek-proyek yang akhirnya dilabel dengan gagal total oleh Bobi, itu menunjukkan bahwasanya semua proyek yang ada di Medan yang dilaksanakan oleh Bobi akhir-akhir ini itu proyek-proyek yang tidak diketahui oleh masyarakat, artinya tidak diketahui juga oleh wakil masyarakat yang duduk di DPRD. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal menggelar rapat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin menggunakan ekskavator dan mesin penyedot emas di bantaran Sungai Batanggadis. Sejumlah ekskavator dan mesin penyedot marak melakukan penambangan emas ilegal tanpa izin di sekitaran bantaran Sungai Batanggadis di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal. Aktivitas penambangan emas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, ekosistem, pencemaran sungai, dan lahan persawahan warga. Terkait hal tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Bapperida kemarin sore untuk penyelesaian persoalan aktivitas tambang emas tanpa izin yang sudah beroperasi sejak beberapa bulan terakhir. Dalam musyawarah tersebut, Forkopimda akan memberikan peringatan tegas kepada para penambang agar memberhentikan aktivitas tambang emas dengan tenggang waktu selama 21 hari. Jangka waktu ini berlaku setelah surat tugas tim terpadu ditandatangani Bupati Mandailing Natal. Dengar dulu dari masyarakat di sekitar bantaran sungai, kita menimbulkan kita melakukan pendekatan dulu kepada yang melakukan aktivitas tambang ilegal untuk menutup. Ini insya Allah akan segera disusun, nanti kita menunggu Pak Bupati untuk menantangani sehingga kita terbentuk satu tim terpadu. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis juga menghimbau para penambang harus objektif menyikapi persoalan dampak aktivitas tambang.
Pemirsa, DPRD Sumatera Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda Ranperda tentang pajak, retribusi daerah, dan standar penyelenggaraan kepariwisataan di Sumatera Utara. Sejumlah fraksi dan Forkopimda menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Rapat paripurna tersebut dengan agenda pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara serta tanggapan dari fraksi-fraksi. Adapun agenda pengambilan keputusan adalah Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, Ranperda standar penyelenggaraan kepariwisataan di Sumatera Utara, dan Ranperda pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, tanggapan fraksi terhadap Ranperda tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan di Sumatera Utara diantaranya menciptakan pariwisata aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan pajak dan retribusi daerah juga akan mewujudkan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Daerah menjadi modal untuk mendukung pembangunan seluruh urusan pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun konsep option akan menjadi metode bagi pemerintahan provinsi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemirsa, PSMS Medan menyesalkan keputusan Komisi Disiplin PSSI terhadap klub Persiraja Banda Aceh pasca kerusuhan yang terjadi di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dalam laga Persiraja menghadapi PSMS Medan beberapa waktu yang lalu. Sebab keputusan Komdis PSSI dinilai terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerusuhan para penonton saat itu. Video amatir ini memperlihatkan saat para penonton di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh melempari skuad PSMS Medan usai pertandingan menghadapi Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan laga kompetisi Liga 2 2023 beberapa waktu lalu. Dalam video terlihat para penonton yang merupakan pendukung Persiraja Banda Aceh ini melontarkan kalimat cacian menghina lemparan botol ke dalam lapangan yang membuat para pemain PSMS Medan bertahan di tengah lapangan usai pertandingan yang berakhir seri tersebut. Tak hanya itu, para pemain PSMS Medan juga harus bertahan di dalam ruang ganti stadion selama 3 jam usai pertandingan untuk keluar stadion akibat intimidasi para pendukung Persiraja Banda Aceh. Bahkan salah seorang pemain PSMS, Rahmat Hidayat, menderita luka benjolan di bagian kepala akibat lemparan batu pendukung Persiraja. Pembina PSMS Medan, Edi Rahmayadi, menyesalkan kerusuhan yang terjadi dan meminta Komisi Disiplin PSSI untuk meninjau kembali sanksi yang diberikan kepada Persiraja Banda Aceh. Itu membela klubnya. Wajar berteriak, tetapi tidak boleh ekstrim. Saya protes pada tempatnya. Saya lakukan ini pada tempatnya. Saya tidak melaporkan kepada kepolisian. Walaupun saya sendiri dilempar, ada pemain bola saya dipukul. Saya laporkan ke Komdis. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.